Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2D, akan mempresentasikan tentang drug addiction, biopsikologi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hismi Putri Arianti dengan NIM 131 dan rekan saya Putri Riani dengan NIM 141, Agnia Fatwa dengan NIM 143, Alma Devina dengan NIM 146, Thorik Abdul Aziz dengan NIM 153, Reza Zaineta dengan NIM 156, dan Yunike Sarah dengan NIM 158. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang drug addiction. Obat adalah suatu bahan yang berbentuk padat, cair maupun gas yang berpengaruh menyebabkan suatu perubahan fisik maupun psikologis pada tubuh. Nah, pengertian drug addiction sendiri artinya adalah kondisi di mana seseorang merasa ketergantungan pada obat tertentu melebihi dosis yang telah ditentukan. Nah, drug addicted atau pecandu obat adalah pemakai obat habitual yang artinya seorang mengalami kecanduan. Ini menggunakan obat-obatan yang sudah menjadi kebiasaan atau keseharusan atau kewajiban yang dimana jika tidak dilakukan akan mengalami ketidaknyamanan. Drug addiction terjadi ketika seseorang menggunakan bentuk obat untuk tujuan tertentu atau dengan cara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obat. Di sini ada 2 sumber obat. Yang pertama, obat berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, banyak diperoleh dari ekstasi tanaman. Contohnya ini ada nikotin yang berasal dari tembakau, kafein yang berasal dari kopi, kokain berasal dari tanaman koka, morfin dan kodein yang berasal dari tanaman opium, heroin yang berasal dari sari kodein dan morfin, ada marijuana yang berasal dari daun, tangkai atau biji tanaman, cannabis atau cannabis sativum. Nah, yang pertama ini ada jenis obat tembakau. Kandungan psikoaktif utama yang ada di tembakau adalah nikotin yang bekerja pada reseptor-reseptor kolinergik nikotin di otak, dan zat ini biasa digunakan rokok yang dikonsumsi oleh banyak orang. Tembakau akan menimbulkan efek samping berbeda pada perokok maupun non-perokok. Non-perokok seringkali merespon asap rokok dengan berbagai kombinasi seperti mual, muntah, pusing, batuk-batuk, flusing, atau kulit memerah, bahkan hingga diare. Sebaliknya, pada perokok akan merasa lebih rileks, lebih alert, dan juga dapat mengurangi rasa lapar ketika setelah menghisap sebatang rokok. Orang-orang yang mengkonsumsi tembakau dalam jangka panjang akan mengalami smoker syndrome yang ditandai dengan nyeri dada, sesak napas, batuk-batuk, dan rentan mengalami infeksi pencernaan. Pada perokok kronis juga sangat rentan terhadap gangguan paru-paru yang mematikan, contohnya pneumonia, bronkitis, dan kanker paru-paru. Merokok juga meningkatkan resiko kanker tenggorokan, kanker mulut, kanker kerongkongan, ginjal, pankreas, kandung kemih, dan lambung, dan bahkan beresiko untuk mengembangkan berbagai macam penyakit kondivaskular yang dapat menjadikan seseorang terkena serangan jantung, bahkan hingga stroke. Jenis obat yang kedua, alkohol. Alkohol diklasifikasikan sebagai obat depresan karena pada dosis sedang sampai tinggi alkohol menekan penembakan neural, tetapi pada dosis rendah alkohol dapat menstimulasi penembakan dan memfasilitasi interaksi sosial. Oleh karena itu, molekul-molekul alkohol sangat kecil dan dapat larut dalam lemak maupun air dan dapat menginvasi seluruh bagian tubuh. Dosis sedang, peminum alkohol mengalami berbagai tingkat kognitif, perseptual, verbal, dan motorik, serta hilangnya kontrol yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial. Dosis tinggi mengakibatkan hilangnya kesadaran, dan bila kadar dalam darah mencapai 0,5% akan ada resiko kematian akibat dari depresi respiratorik. Withdrawal dari alkohol setelah minum berat terus-menerus dalam waktu lama, yang menghasilkan sindrom withdrawal yang berkembang penuh, yang terdiri dari 4 fase. Fase pertama dimulai
dari 6-8 jam setelah penghentian konsumsi alkohol yang ditandai oleh kecemasan, tremor, mual, dan tachikardia atau detak jantung yang cepat. Fase kedua dimulai dari 10-30 jam setelah berhenti minum, adalah aktivitas konvulsif. Fase ketiga biasanya dimulai dari sehari atau 2 hari setelah berhenti minum dan ditandai dengan hiperaktivitas, insomnia, dan halusinasi. Fase keempat yang biasanya dimulai dari 3-5 hari setelah berhenti minum dan berlangsung hingga 1 minggu atau yang disebut dengan delirium tremens. Konsumsi kronis alkohol menyebabkan parut ekstensif atau cirrhosis di liver yang merupakan penyebab utama kematian di kalangan peminum alkohol berat. Alkohol dapat mengikis otot-otot, jantung, dan oleh sebab itu dapat meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Alkohol juga mengiritasi lapisan saluran pencernaan, sehingga meningkatkan resiko kanker mulut, kanker hati, stomach ulcers atau takuk lambung, pankreatitis atau radang pankreas, dan gastritis atau inflasi lambung. Jenis obat yang ketiga, marijuana. Marijuana atau ganja adalah nama yang lazim diberikan kepada daun dan bunga yang dikeringkan dari Cannabis sativa atau semacam pohon rami yang memiliki 3 spesies. Yang pertama, Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis urudelaris. Lebih dari 124 juta orang di seluruh dunia pernah menggunakan marijuana selama setahun terakhir. Mode umum konsumsinya adalah dengan mengisap bunganya dalam bentuk joint atau lintingan marijuana atau dengan menggunakan pipa, tetapi marijuana efektif bila dipakai secara oral. Bila mula-mula dipanggang di dalam substrat kayak minyak, misalnya brownie coklat untuk membantu penyerapan dan traktus gastrointestinal. Efek psikoaktif marijuana sebagian besar dapat diatributasikan pada sebuah konstituen yang disebut THC atau delta 9 tetrahydrocannabinol. Akan tetapi marijuana mengandung lebih dari 80 cannabinoid atau cannabinoid bahan-bahan kimia dari golongan kimia yang sama dengan THC yang mungkin bersifat psikoaktif. Sebagian orang menjadi teradiksi marijuana, tetapi potensi adiksinya rendah. Kebanyakan orang yang memakai marijuana hanya memakainya sesekali, hanya sekitar 10% yang menggunakannya setiap hari. Di samping itu, kebanyakan orang mencoba memakainya sewaktu masih muda dan mengurangi penggunaannya setelah mereka mencapai umur 30-an atau 40-an. Toleransi terhadap marijuana hanya berkembang selama periode penggunaan yang berkelanjutan. Tetapi gejala-gejala withdrawal yang jelas seperti mual, diare, berkeringat, menggigil, kedinginan, tremor, dan gangguan tidur jarang terjadi kecuali dalam situasi laboratorik di mana dosis oral masif diadministrasikan. Oleh karena itu, marijuana menghasilkan tachikardia atau detak jantung yang lebih cepat. Dosis besar tunggal dapat memicu serangan jantung pada individu-individu yang rentan sebelumnya sudah menderita serangan jantung. Lalu kokain dan simulan-simulan. Kokain merupakan obat simulan yang cepat mencapai jaringan otak dan menyebabkan pengguna menjadi bereaksi berlebihan. Nah, obat stimulan itu sendiri adalah obat-obatan atau obat-obat yang efek utamanya adalah menghasilkan peningkatan aktivitas neural dan perilaku secara umum. Meskipun stimulan semuanya memiliki profil efek serupa, namun mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Lalu pengaruh stimulan itu dapat meningkatkan denyut jantung, meningkatkan suhu tubuh, dan tekanan darah. Lalu terdapat 2 mekanisme obat stimulan. Yang pertama itu memblokade sistem penghambatan dan yang kedua itu meningkatkan perangsangan sinopsis. Jadi stimulan ini bekerja pada sistem saraf dengan meningkatkan transmisi yang menuju atau meninggalkan otak. Dan stimulan ini juga dapat menyebabkan orang merasa tidak dapat tidur, selalu siaga dan penuh percaya diri. Lalu ada opioid.
Jadi opium itu merupakan getah yang menetes dari bunga opium yang memiliki beberapa kandungan psikoaktif. Yang paling terkemuka adalah morfin dan kodein. Jadi opioid ini memberikan pengaruhnya dengan meningkatkan diri pada reseptor-reseptor yang fungsi normalnya adalah mengikatkan diri ke opioid endogen. Efek opioid yang paling dihargai oleh individu-individu yang mengalami adiksi adalah rush yang mengikuti suntikan 4. Heroic rush adalah gelombang perasaan menyenangkan orgasmik abdominal yang berubah menjadi keadaan mengantuk yang menyenangkan dan menenangkan. Toleransi opioid itu sendiri yaitu mendorong individu-individu yang mengalami adiksi untuk menggunakan dosis yang semakin tinggi. Risiko terbesar dari adiksi opioid ini bersifat tidak langsung, artinya tidak seluruhnya dapat didistribusikan pada obat itu tersendiri, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan bahaya tembakau, alkohol, marijuana, kokain, dan opioid. Salah satu cara membandingkan efek samping dari tembakau, alkohol, marijuana, kokain, dan opioid adalah dengan membandingkan kelaziman penggunaan di masyarakat secara keseluruhan. Dari kriteria ini jelas bahwa alkohol, tembakau memiliki dampak yang lebih besar membandingkan tingkat kematian global. Menurut Den Haag dan Hall 2012, per tahunnya tembakau telah menyebabkan 5 juta kematian, alkohol 2 juta kematian, dan semua obat yang digabungkan sekitar 250.000 kematian per tahun. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kerja obat, pengadministrasian, penyerapan, dan penetrasi obat ke sistem saraf pusat menurut Pinel 2019 halaman 391. Pengadministrasian obat ini mempengaruhi tingkat dan sejauh mana obat mencapai di mana obat itu bekerja dalam tubuh. Pengadministrasian atau cara mengkonsumsi obatan adalah salah satunya dengan cara oral ingestion. Rute oral adalah rute atau cara mengkonsumsi obat-obatan yang paling banyak dilakukan. Begitu ditelan, obat itu akan larut dalam cairan di perut dibawa ke dalam usus. Beberapa obat dengan mudah melewati dinding perut seperti alkohol, dan ini memberikan efek yang lebih cepat karena tidak harus melewati usus agar dapat diserap oleh tubuh. Dua keuntungan utama cara mengkonsumsi obat-obatan dengan cara oral adalah kemudahan dan keamanan relatifnya, sedangkan ketidakuntungannya adalah sulit untuk diprediksi karena penyerapan dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah bisa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diukur seperti banyaknya makanan dan jenis makanan yang ada dalam perut. Selanjutnya yaitu melalui injection atau suntikan. Untuk suntik menyuntik sendiri, terutama menyuntik obat, itu memang lazim digunakan. Nah, biasanya dilakukan dengan cara subkutan atau SC, intramuskular atau IM, dan juga intravena atau IV. Subkutan atau SC sendiri yaitu di mana obat masuk ke dalam jaringan lemak yang berada tepat di bawah kulit. Nah, intramuskular atau IM yakni obat masuk ke dalam otot-otot besar. Dan intravena atau IV yang mana obat akan langsung ke pembuluh darah ke titik di mana mereka mengalir tepat di bawah kulit. Kebanyakan orang yang kecanduan akan obat-obatan berbahaya itu memilih untuk mengkonsumsi obatnya dengan cara intravena. Mengapa? Karena aliran darah akan langsung mengantarkan obat tersebut ke otak. Namun, untuk kecepatan dan sifat langsung dengan cara intravena ini bersifat mixed blessing, yang artinya hanya ada sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menangkal atau melawan efek overdosis, ketercemaran, atau reaksi alergi. Nah, selain itu, banyak orang yang kecanduan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini mengembangkan jaringan parut, infeksi, pembuluh darah, yang kolaps di beberapa tempat di tubuhnya, yang dimana terdapat pembuluh darah besar yang dapat diakses. Selanjutnya ada inhalation atau inhalasi.
Nah, beberapa obat dapat diserap ke dalam aliran darah melalui banyaknya jaringan kapiler yang ada di paru-paru. Banyak anestetik atau anestesi, atau bisa kita sebut dengan obat bius, itu yang biasa diberikan dengan cara inhalasi atau dihirup. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti tembakau dan juga marijuana. Namun memang ada dua kelemahan utama dengan menggunakan cara ini. Yang pertama yaitu sulit untuk mengatur dengan tepat dosis obat yang dihirup. Dan juga banyak substansi yang merusak paru-paru bila dihirup secara kronis. Yang terakhir yaitu penyerapan obat melalui selaput lendir. Nah, ada beberapa obat yang memang dapat diserap melalui selaput lendir, baik selaput lendir di hidung, mulut, dan juga di dubur. Salah satu contohnya yaitu kita ambil kokain. Nah, kokain biasanya diadministrasikan sendiri melalui selaput hidung. Atau intinya, kokain itu biasanya diadministrasikan dengan cara disedot melalui hidung, tetapi bukan tanpa merusaknya. Yang selanjutnya ada aksi, metabolisme, dan eliminasi obat. Yang pertama itu mengenai penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Jadi begitu sebuah obat memasuki aliran darah, obat itu akan dibawa ke pembuluh-pembuluh darah di sistem saraf pusat. Nah, untungnya di sistem saraf pusat itu ada sebuah filter protektif yaitu blood-brain barrier yang menyulitkan banyak obat berbahaya yang dibawa darah untuk melewati pembuluh-pembuluh darah di sistem saraf pusat ke dalam ruang ekstraseluler di sekitar neuron-neuron sistem saraf pusat dan juga glia. Lalu ada mekanisme kerja obat. Nah, obat-obat psikoaktif itu mempengaruhi sistem saraf dengan banyak cara. Beberapa obat diantaranya, misalnya seperti alkohol, dan banyak diantara anestetik-anestetik umum itu bekerja secara menyebar di membran-membran neural di seluruh sistem saraf pusat. Sedangkan obat-obat lainnya itu bekerja dengan cara yang lebih spesifik, yakni dengan mengikatkan diri pada reseptor-reseptor sinaptik tertentu dengan mempengaruhi sintesis, pengangkutan, pelepasan, atau deaktivasi neurotransmitter tertentu, atau dengan mempengaruhi rantai reaksi kimia yang dibangkitkan di neuron-neuron postsinaptik oleh pengaktifan terhadap reseptor-reseptornya. Selanjutnya ada mengenai metabolisme dan juga eliminasi obat. Jadi kerja atau aksi kebanyakan obat itu dihentikan oleh enzim-enzim yang disintesis oleh liver atau hati. Nah, enzim hati ini menstimulasi konversi obat-obat aktif ke bentuk-bentuk non-aktif. Proses ini disebut dengan metabolisme obat. Nah, pada banyak kasus, metabolisme obat itu mengeliminasi kemampuan obat untuk melewati selaput lipid sel, sehingga tidak dapat lagi menembus blood-brain barrier. Di samping itu, obat-obat psikoaktif dalam jumlah sedikit dikeluarkan dari tubuh melalui urin, keringat, feses, napas, dan juga air susu ibu. Baik, sekarang kita masuk ke toleransi obat, efek withdrawal obat, dan ketergantungan fisik. Yang pertama, ada toleransi obat. Toleransi obat adalah keadaan kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. Ada dua kategori perubahan yang mendasari toleransi obat, yaitu metabolik dan fungsional. Toleransi metabolik adalah toleransi obat yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang mengurangi banyaknya obat yang sampai pada lokasi-lokasi kerjanya. Sedangkan toleransi fungsional adalah toleransi obat yang mengurangi reaktivitas lokasi-lokasi kerja obat. Toleransi terhadap obat-obat psikoaktif sebagian besar bersifat fungsional. Toleransi fungsional terhadap obat-obat psikoaktif dapat dihasilkan oleh beberapa macam perubahan neural. Sebagai contoh, paparan sebuah obat psikoaktif dapat mengurangi sejumlah reseptor untuk obat itu, mengurangi efisiensi yang mengikatnya pada reseptor-reseptor yang sudah ada, atau menghilangkan dampak reseptor pada aktivitas sel. Yang kedua, ada efek withdrawal obat dan ketergantungan fisik. Setelah obat dalam jumlah yang signifikan berada di dalam tubuh dalam waktu tertentu, misalnya dalam beberapa hari, eliminasi obat itu secara tiba-tiba dapat memicu reaksi fisiologis adsorptif yang disebut withdrawal syndrome. Efek-efek withdrawal atau penghentian pemakaian obat hampir selalu berlawanan dengan efek-efek awal obat itu. Sebagai contoh, penghentian pemakaian obat-obat antikonvulsan sering memicu konvulsi,
dan penghentian pemakaian obat tidur sering menghasilkan insomnia. Individu-individu yang mengalami reaksi withdrawal ketika berhenti memakai obat dikatakan tergantung secara fisik pada obat itu. Berat atau ringannya gejala withdrawal bergantung pada obat yang dimaksud, pada durasi dan derajat paparan obat sebelumnya, dan seberapa cepat obat itu dieliminasi dari tubuh. Secara umum, paparan ke dosis yang lebih besar yang diikuti oleh eliminasi cepat akan menghasilkan efek withdrawal lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.